Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini saya, Dr. Erna Arfiani, akan memberikan pengantar lab activity Departemen Farmakologi Farmasi tentang obat diuretik. Ya, saya screen share dulu. Obat diuretik adalah zat atau obat yang dapat meningkatkan volume urin. Di sini saya jelaskan diuresis menunjukkan adanya penambahan volume urin dan zat-zat yang terlarut di dalamnya termasuk natrium. Fungsi utama diuretik adalah untuk mobilisasi cairan odem yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga cairan ekstrasel menjadi normal kembali. Ini merupakan regulasi normal cairan dan elektrolit oleh ginjal, di mana 16-20% plasma darah difiltrasi dalam glomerulus masuk dalam kapsula Bowman, lalu mengalami filtrasi di mana filtratnya berupa glukosa, natrium, bikarbonat, asam amino, asam organik lain, elektrolit seperti natrium, kalsium, dan kalium. Lalu mengalami reabsorpsi, yaitu terutama ion natrium, klorida, dan air, dan mengalami sekresi juga yaitu kalium, asam basa organik, dan asam, dan akhirnya semua diekskresikan. Anatomi ginjal kita bahas sedikit, yaitu secara anatomi ginjal terbagi menjadi medula dan korteks, di mana pada bagian korteks terdapat banyak nefron yang merupakan unit fungsional dalam ginjal. Secara struktural dan fungsional, nefron dibagi menjadi bagian yaitu glomerulus, tubulus contortus proximalis, rectus proximalis, lalu ansa Henle yang mempunyai cabang descendens dan ascendens, dan tubulus contortus distalis, lalu menyambung ke tubulus colligenstus dan ductus colligenstus. Ini adalah bagiannya dari glomerulus, tubulus contortus proximalis, ansa Henle, tubulus contortus distalis, dan tubulus colligenstus. Ini merupakan nefron beserta fungsi-fungsinya, dapat dibaca ya. Sini regulasi normal cairan elektrolit oleh ginjal seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa dia akan mengalami filtrasi, lalu reabsorpsi ya, dan juga sekresi, akhirnya semua dikeluarkan ke urin. Tubulus proksimal akan melakukan reabsorpsi yaitu glukosa, asam amino, bikarbonat, dan metabolitnya. Dan elektrolit-elektrolitnya adalah sebagian besar natrium, klorida, dan air mengikuti secara pasif, sedangkan 85% adalah bikarbonat. Yang disekresikan adalah asam-asam organik. Untuk di bagian ansa Henle, untuk pars descendens atau epitel yang tipis, karena dia permeabel terhadap air, jadi dia dapat reabsorpsi air secara pasif. Sedangkan untuk pars ascendens, karena epitelnya tebal, dia tidak permeabel terhadap air, dia mengalami reabsorpsi natrium, kalium, klorida, magnesium, dan kalsium, dan mengalami sistem transport natrium, kalium, klorida ke tubulus. Pada tubulus distal, di mana bagian ini tidak permeabel terhadap air dan terjadi reabsorpsi natrium dan klorida. Sistem transport natrium klorida ini ke dalam tubulus, dan di sini ada hormon paratiroid, di mana terjadi reabsorpsi kalsium secara aktif sehingga dapat meningkatkan kalsium di dalam darah. Selanjutnya ductus colligenstus, terjadi reabsorpsi natrium klorida, di mana terjadi sekresi kalium, diatur oleh hormon mineral kortikoid endogen yaitu aldosteron. Sel utamanya dia terjadi reabsorpsi natrium, ekskresi kalium, dan di sini ada hormon antidiuretik atau vasopresin yang dapat menyebabkan apabila dia berfungsi di sini, maka epitel menjadi permeabel terhadap air dan urinnya menjadi pekat. Dan apabila tidak berfungsi atau mengalami penurunan hormonnya, maka epitelnya tidak permeabel terhadap air dan terbentuk urin yang encer. Kita masuk ke obat diuretik. Obat diuretik adalah obat yang menambah kecepatan pembentukan urin, volume urin, dan zat yang terlarut di dalamnya. Jadi dia makin mempercepat pembentukan urin sehingga jumlahnya menjadi banyak. Mekanisme kerjanya adalah menghambat reabsorpsi natrium. Tadi kita lihat adalah
natrium itu dapat menarik air dan juga dia direabsorpsi terus di beberapa bagian dari fungsional nefron tadi, sehingga apabila dihambat reabsorpsi natriumnya, maka dengan sendirinya dia akan banyak keluar melalui urin, menjadi urin. Golongan obat-obat diuretik secara garis besar ada dua, yaitu satu penghambat mekanisme transport elektrolit dan yang kedua diuretik osmotik. Ya, untuk penghambat mekanisme transport elektrolit ada penghambat karbonik anhidrase, ada diuretik kuat, ada benzotiadiazid dan diuretik hemat kalium. Ini tepat dari mekanisme kerja diuretik, di mana pada tubulus proximalis dia bekerja obat-obat penghambat karbonik anhidrase. Jadi di sini tubulus proximalis, di angsa Henle yang proksimalnya, ya, tubulus proksimal dan angsa Henle yang descendensnya. Pada tubulus terutama tapi di tubulus proksimal di sini terlihat ya. Untuk yang diuretik osmotik dapat berfungsi di tubulus proksimal dan juga di angsa Henle yang descendens. Untuk diuretik kuat kita lihat bisa berfungsi di angsa Henle yang ascendens ya. Dan di sini kerjanya dari diuretik tiazid, di sini kerjanya dari diuretik kalium, hemat kalium. Oke, secara garis besar seperti itu. Ini lebih detailnya lagi, di mana diuretik osmotik bekerja di tubulus proksimal. Tadi mana nih? Di tubulus proksimal. Ya, di sini nih, tubulus proksimal, angsa Henle descendens di sini sama colligentes. Nanti di sini dia bisa bermain lagi, ya. Untuk golongan penghambat karbonik anhidrase di tubulus proksimal di sini nih dia. Golongan diuretik kuat, loop diuretik bekerja di angsa Henle yang ascendens nih. Ini diuretik kuat atau loop diuretik. Lalu golongan benzotiadiazid bekerjanya di tubulus distal bagian yang hulu. Nih, bagian hulu. Lalu golongan diuretik hemat kalium bekerjanya di tubulus distal yang hilir dan tubulus atau di ductus colligentes. Di sini dia mainnya. Oke ya. Coba kita breakdown satu-satu. Diuretik osmotik, mekanisme kerjanya dalam menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya. Jadi dia menggunakan mekanisme osmotik. Tempat kerjanya tadi sudah disampaikan di tubulus proksimal, angsa Henle descendens dan ductus colligentes. Indikasinya apa? Untuk menurunkan tekanan dan volume intrakranial. Contohnya pada keadaan yang udem pada otak. Dapat juga menurunkan tekanan dan volume intraokuler, misalnya pada penyakit glaukoma. Ya, tekanan di intraokuler yang meningkat menyebabkan glaukoma sehingga diturunkan tekanannya dengan diuretik osmotik ini. Lalu pada penyakit gagal ginjal akut juga dapat digunakan. Apa contoh obatnya? Contoh obatnya adalah mannitol yang diberikan secara IV, urea, gliserin, dan isosorbit. Yang kedua, penghambat karbonik anhidrase, mekanisme kerjanya adalah menghambat reabsorpsi natrium, asam karbonat, dan asam H+. Kerjanya adalah di tubulus proksimal, contohnya adalah azetazolamid, diklorofenamid, dan metazolamid. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi natrium, kalium, klorida, meningkatkan ekskresi kalium, kalsium, ya, dan magnesium. Tempat kerjanya di angsa Henle yang ascendens. Ini sering digunakan ya pada penyakit-penyakit jantung terutama. Obat-obat yang digunakan adalah furosemid, torsemid, bumetanid, asam etakrinat. Ya. Jadi dia kuat loop diuretik ini. Untuk gagal jantung. Jadi yang cairannya banyak di pembuluh darah ya, sehingga dia harus banyak dikeluarkan untuk mengurangi dari kerja jantung. Dan juga dapat digunakan untuk gagal ginjal akut, untuk keadaan-keadaan yang odem dan hiperkalemia. Ya, efek sampingnya berarti terjadi gangguan cairan elektrolit apabila dia tidak dipantau dengan baik penggunaannya furosemid ini gitu ya. Yang banyak digunakan adalah furosemid di masyarakat, tapi harus dalam pantauan dokter. Kalau enggak nanti terjadi ketidakseimbangan karena banyak sekali yang dihambat oleh
diuretik kuat ini. Terutama adalah hipokalemia, karena dia yang dikeluarkan seperti kita lihat, dia meningkatkan ekskresi kalium. Kalau banyak dikeluarkan jadi hipokalemia. Ototoksik, jadi mengganggu komposisi endolim. Kita tahu endolim juga terdiri dari banyak kalium di situ ya. Jadi bisa mengganggu dari pendengaran, bisa menyebabkan vertigo misalnya gitu ya. Lalu terjadi hipotensi dan juga bisa menyebabkan reaksi alergi ya, terutama sulfonamid kecuali asam etakrinat. Selanjutnya adalah benzotiadiazid atau kita kenal dengan tiazid, di mana mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi natrium dengan klorida, tempat kerjanya di tubulus di sel bagian hulu. Obatnya apa? Hidroklorotiazid, klorotiazid, indapamid, hidroflumetazid. Indikasinya buat hipertensi, gagal jantung, odem, dan hiperkalsiuria. Jadi apabila pada gagal jantung atau hipertensi, kalau berat kita menggunakan furosemid. Tapi kalau memang masih ringan dan hanya hipertensi saja, kita menggunakannya baru tiazid ya, diuretik yang agak lemah ya. Efek sampingnya pasti terjadi gangguan elektrolit, hiperurisemi, terjadi efek metabolit ya, dan hiperkalsemi. Lalu ada diuretik hemat kalium. Mekanisme kerjanya adalah menghambat reabsorpsi natrium, menghambat sekresi kalium ke tubulus, di mana tempat kerjanya tubulus di sel hilir dan ductus colichentus. Contoh obatnya adalah spironolactone, eplerenone, dan triamtenon. Indikasinya untuk hipertensi, gagal jantung, dan hiperaldosteronisme. Efek sampingnya adalah hiperkalemia dan terjadi pembesaran pada payudara. Selanjutnya kita bandingkan juga dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral gitu ya, galenik. Secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Contohnya adalah jamu, herbal, dan herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan bahan bakunya juga telah distandarisasi. Kalau fitofarmaka lebih tinggi lagi daripada herbal terstandar. Jadi ini kalau jamu yang secara turun-temurun, kalau ini sudah terstandarisasi dan preklinik ujinya, sedangkan ini adalah uji praklinik dan klinik. Dan sama-sama yang dua ini telah distandarisasi bahan bakunya. Kita menggunakan orthosipon stamineus atau kumis kucing yang kita pakai simplicia dari daunnya dikeringkan, di mana senyawa aktifnya flavonoid, saponin, dan potasium ini di mana saat turun-temurun telah digunakan untuk nyeri saat buang air kecil, kencing batu, dan peluruh air seni. Jadi dia digunakan sebagai diuretik. Nanti akan dibandingkan dengan obat diuretik secara kimia ya, secara konvensional. Selanjutnya ada juga kopi robusta, golongan kopi arabica. Simplicianya digunakan adalah biji kopi yang telah dikeringkan dengan senyawa aktifnya alkaloid, kafein, golongan siantin. Dia dapat menyebabkan bertambahnya air seni diuresis. Mekanismenya menghambat pelepasan antidiuretik hormon, dan sehingga air yang direabsorpsi menjadi sedikit, dan sehingga air pipisnya menjadi banyak. Dan siantin juga dapat memblokir reabsorpsi natrium sehingga tetap berada di urin dan air BAK-nya menjadi banyak. Nanti hasil dari pengamatan kelompok ini ada tulis di lembaran pengamatan, di mana dibandingkan antara Aquades, Infus, biji kopi, dan furosemid. Karena ini secara daring, maka kami sampaikan saja. Nanti di lembarannya sudah ada jawabannya. Pada Aquades pada menit 15 berapa, 30 menit berapa, 45 menit berapa, 60 menit berapa. Jadi tikusnya disonde oleh Aquades, disonde oleh infus biji kopi, dan disonde oleh furosemid. Lalu dilihat pada menit ke-15, 30, 45, 60 berapa jumlah BAK yang dihasilkan. Sehingga nanti semua itu dianalisa ya, dan dijawab di lembar pengamatan. Ada pertanyaan-pertanyaannya juga, silahkan dijawab untuk kemudian dibandingkan bagaimana kerja dari obat konvensional yang kita gunakan di sini adalah furosemid dibandingkan dengan infus biji kopi. Jadi biji kopi yang ditumbuk, dikeringkan, lalu diambil airnya ya, dan dibandingkan juga dengan Aquades. Mana dari ketiga kelompok perlakuan ini yang
yang hasilnya lebih cepat dan lebih banyak.